presiden atau suatu ke apa namanya militansinya Bang Isa itu. Jadi dulu apa yang kedua itu kita kan pengen memenuhi syarat tadi supaya kita bisa bentuk syarat tadi ya, administrasi itu. Terus ya itu kita itu mengadakan apa nih. Dulu namanya kita ini kan cuma beberapa senior aja di CU, dan kita ini belum ada cabang, sehingga kalau kita ini juga agak banyak apa namanya langkah kita itu kan nggak seluas sekarang. Jadi dulu gimana Bang, saya bilang kita itu mau melaksanakannya, kita ini belum ada dana nih untuk ini, saya bilang untuk kegiatan-kegiatan ini, walaupun kita ini kan biasa nih PMI, makanya saya bilang kalau kita ini kan masak biasa, kalau apa sendiri lah kira-kira kayak gitu sederhana ya, karena kita ini kan lahirnya dari begitu kan. Terus ada sih kenapa Bang katanya, saya besok katanya dapat ini transparan untuk bayar kontrakan katanya. Jadi kayak mana ini dulu Bang, saya bilang nanti habis kontrak lu belum dibayar, busir katanya, kan ada kontrakanmu katanya. Oh saya bilang ya, jadi saking militansinya itu, jangan kan bicara ini ya pikiran dan tenaga ya, dia bicara finansial aja beliau itu sangat loyal sekali ya, sangat loyal. Dia ada karena saya berharap ya. Sahabat-sahabat juga sama ya gitu ya, karena kita harus eksis nih gitu. Ya Bang, itulah daripada awal mula cikal bakal PMI masuk di Pringsewu ya, secara proses singkatnya lah, singkatnya ketika dijelaskan. Kemudian ada lebih dalam lagi nih Pak. Apalagi ya kan, nanti kita pakai pancing. Apalagi untuk awal masuk PMI di Pringsewu ini siap. Berawal emang membawa PMI Pringsewu kan karena awal nih abang nih yang mengawali dengan Bang Isa dan Bang Isa. Jadi pengamatannya abang nih, biasanya pengamatan abang ini ada apa ya, ibaratnya ada unsur-unsur yang tersembunyi atau memang benar-benar murni ingin mengembangkan PMI di Pringsewu gitu. Jadi kalau unsur yang tersembunyi itu nggak ada lah, apalagi nggak ada Pak ya, unsur pribadi apa segala macam itu nggak ada. Intinya tadi bahwa kita itu niat PMI itu hadir di Pringsewu sehingga menjadi eksis di Pringsewu dan menjadi bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Pringsewu. Karena dulu kita awalnya kita itu kan Pringsewu ini saya lupa kalau pilkada itu kan 2011. Pilkada 2011 kita itu sudah hadir. Sehingga kita itu juga dulu melatar belakanginya salah satunya itu bahwa Kabupaten Pringsewu itu sudah jadi kabupaten sendiri. Tentu ini potensi ya kan, potensi sekaligus juga harus jadi warning nih kita bahwa mahasiswa juga harus hadir gitu di Kabupaten Pringsewu, turut serta ya, Kabupaten Pringsewu. Sebenarnya gitu salah satu saat ini ya si luar dari kemauan pribadi dan berarti bisa dikatakan salah satu untuk melatar belakangi PMI hadir Pringsewu ini melihat pertama salah satunya adalah Pringsewu sudah menjadi kabupaten sendiri. Kemudian yang kedua, di Pringsewu sudah ada kampus dan tentunya mahasiswa harus mempunyai peran khusus untuk Kabupaten Pringsewu. Nah, untuk menanggapi peran di mahasiswa ini maka butuhlah wadah untuk mahasiswa itu Bang. Mahasiswa sehingga digagaslah supaya wadah untuk mahasiswa adalah PMI yang cocok untuk menjadi wadah mahasiswa untuk berproses sehingga dapat bermanfaat di Kabupaten Pringsewu dan turut serta dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Pringsewu. Saya gitu Bang ya. Ya. Jadi kalau dulu kan sebelum ada nih PMI gitu, itu kan dia lebih ke badan eksekutif mahasiswa. Iya, betul. Jadi kalau dulu kita melihatnya bahwa kan sederhana, misalnya kalau PMI itu kan dia bicara kampus ya. Kalau yang bisa kita mengkritisi apa, kita memberikan apa terhadap pemerintah daerah, misalnya dalam dulu kan masih pelaksana tugas ya gitu. Nah itu kan menjadi sangat tidak seperti apa yang kita harapkan nih, kita nggak bebas karena kadang-kadang misal ya apa dia langsung pegang misal apa ketua yayasan kampus ini ya kan kayak gitu kira-kira kan levelnya dipegang supaya maka paling enak adalah yang eksternal nih ya kan gitu sehingga nggak ada campur pautnya dengan rektor gitu dari pihak kampus itu sih. Nah berarti itu ibaratnya meluruskan sejarah, ibaratnya awal mula PMI masuk di Pringsewu ini adalah benar-benar
murni tanpa ada yang melatar belakangnya ataupun ada unsur-unsur politik yang lainnya, tapi murni untuk mengembangkan PMI atau murni untuk memfasilitasi atau menjadi wadah mahasiswa untuk berproses secara sungguh-sungguh dalam dalam mengawal Kabupaten Sewu itu Bang. Dulu kita belum ada cabang, kita baru Mapapa pertama. Kita juga harus aktif nih. Kita itu dulu salah satunya adalah PMI itu ikut serta mendorong diselenggaranya pilkada Kabupaten Sewu yang pertama kali ya. Waktu itu dulu, karena pilkada dulu kan berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang ini kan serentak sebenarnya sudah dijadwal oleh KPU RI sama Kemendagri dari pemerintah ya, sehingga dijadwal sebenarnya serentak nih ya kan. Kalau dulu kan enggak, kabupaten masing-masing itu ini apa namanya, ya bisa pilih Sewu nih wahnya pilkada ya pilkada gitu. Terus kalau mau diundur juga diundur gitu. Makanya dulu kita bersalah satunya adalah itu, kita juga mendorong supaya pilkada di Kabupaten Sewu itu segera dilaksanakan sehingga kita di Kabupaten Sewu khususnya itu mempunyai pemimpin yang definitif hasil demokrasi, hasil pilihan rakyat secara langsung. Itu yang kita harapkan. Jadi ingat apa stop dulu. Kita nggak mendukung salah satu calon. Oh, baik, kita siap. Saya berharap institusi PMI dari saya ini ya, dari dulu sampai sekarang secara institusi netral, tapi kalau personal ya terserah. Yang mempunyai pandangan politik yang berbeda, gitu Pak. Kita kasih. Tapi kalau secara institusi kita pastiin dan harus memberikan keyakinan ke publik bahwa PMI netral, tidak memihak salah satu. Itu kira-kira itulah. Baik Bang. Ketika awal mula ibaratnya masuk PMI masuk di Pringsewu Kekaisaran 2010-2011 Bang ya, 2010-2011 tentunya waktu itu pada masa itu 2011 adalah di pelaksanaan pilkada Bang. 2011 pilkada pertama Kabupaten Pringsewu Bang. Iya. 2011. Nah, pada saat itu ini berdasarkan pengamatannya Bang ya. Pengamat Abang selaku pertama yang membawa dibanding mengawal PMI Pringsewu. Pengamatan Abang situasi politik pada masa itu pertama ya, terutama pada masa kelahirannya PMI di Pringsewu ini seperti apa Bang untuk suasana politik di Kabupaten Pringsewu sendiri? Karena ini awal pilkada awal, apakah memang benar-benar ya tidak terlalu panas, ibaratnya berjalan dengan baik, ataupun ada situasi-situasi yang genting gitu Bang? Jadi gini, kita melihat bahwa Kabupaten Pringsewu memang harus segera dilaksanakan. Itu adalah pemilihan kepala desa sehingga kepala daerah sehingga menghasilkan bupati dan wakil bupati yang dipilih. Nah, itu yang kita mau singgahnya harapan kita sebelum ya kan. Kita ini kan dulu ya harapan kita bahwa arah pembangunan Kabupaten Pringsewu ini kan jelas. Karena kalau bicara bupati definitif itu kan jelas. Begitu dia dilantik dia punya kewajiban menyusun RPJMD nih. Tahun ke depan arah pembangunan Kabupaten Pringsewu ini kemana? Nah, kalau dia ini ya kan pelaksana tugas PJ dulu itu kan gini. Yang kita sangat miris itu kan dia nggak jelas nih. Kadang-kadang misal hari bulan ini ditetapkan oleh gubernur waktu itu ya kan, misal si A misalkan ternyata 3 bulan atau 2 bulan besok diganti kan gitu. Tapi kalau definitif kan jelas tuh ya kan, sehingga harapan kita jelas nih pembangunan Pringsewu sehingga dapat dapat mensejahterakan Kabupaten Pringsewu aja sih. Karena tujuan pemekaran itu kan apa? Mensejahterakan masyarakat. Kalau pemekaran itu tidak dilaksanakan berarti kan ada yang salah tuh dari tujuan pemekaran. Karena saya dulu kan tidak banyak ya nggak semua tokoh-tokoh pemekaran itu saya diskusiin ya. Terus sering karena pesan-pesan itu kan dari tokoh-tokoh pemekaran dulu, misalnya semasa yang saya pernah sowan itu adalah Pak Imam Sutopo, terus termasuk Pak Abah Sujadi ya kan, salah satu kan dulu kan beliau adalah tokoh DPD ya, perwakilan dari Jakarta dan yang lain-lain. Sehingga kita berharap ya kita dorong lah itu supaya cepat dilaksanakan pilkada, kita punya pemimpin yang definitif ya kan, itu bupati non definitif, terus tersusunnya RPJMD sehingga arah pembangunan
saya itu lebih terarah dan jelas. Lebih terarah. Itu sih harapan kita. Betul. Jadi pada masa itu PMI tersendiri sudah mulai berperan aktif di birokrasi daerah di kabupaten gitu, atau emang masih ibaratnya berjalan dulu untuk perintis dulu, ataupun sudah mulai bergerak aktif nih dalam menyikapi keadaan seperti itu nih Pak? Kita ini kan selain ya dua-duanya sebenarnya kita jalan ya. Karena internal juga harus kita perkuat dan kita perbaiki ya kan. Juga eksistensi juga penting, makanya kita juga jangan ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Iya, banyak untuk ibaratnya yang dilakukan PMI tersendiri pada masa itu berarti baru sekedar menjalin komunikasi Bang ya. Kita pernah demo juga. Pada zaman itu udah pernah demo. Iya. Bang Isa itu seneng bener masih ya kan. Berarti sebelum itu udah dulu Bang ya? perasaan saya ya kan, kepemimpinan sekarang ini yang jarang ya kan menyampaikan aspirasi. Dulu walaupun baru persiapan awal-awal kita sering juga ya kan. Menarik ini Bang, bicara tentang demo, saya jadi bertanya Bang, jadi pertama kali PMI melakukan demo ini tahun berapa ini Bang? Ya pokoknya lahir langsung, nanti langsung aja. Enggak, ini 2010, 2010-nya pada 2011 ya? 2010, 2011 juga iya, gitu kan. Pokoknya lahir langsung. Dulu kita itu ya salah satu tuntutan kita pilkada cepat. Jadi salah satu peran PMI begitu masuk adalah untuk mendesak pemerintahan agar segera melaksanakan pilkada agar menjadi mempunyai pemimpin yang definitif ya, kabupaten gitu, yang definitif ya. Harapan kita selaku mahasiswa ya yang menyuarakan itu kan jelas nih karena arahannya PJMD betul jelas gitu. Jadi tujuan pemekaran kan itu gitu loh, mensejahterakan masyarakat gitu. Kalau dilama-lama tujuannya nggak tercapai. Walaupun sampai sekarang juga capaiannya udah ada lah ya, tapi kan belum ini ya. Walaupun belum maksimal dan belum on target, tapi sudah berjalan. Tapi sudah berjalan. Gitu. Karena kan kita ini kan baru 2 kali definitif Kabupaten Indonesia. Makanya saya berharap PMI ini hadir, ya kan, baik di Kabupaten Indonesia ini sebagai mitra strategis dan juga sebagai mitra kritis. Karena saya berharap ya kan, saya berharap bahwa PMI ini menjadi aset ya untuk Kabupaten Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, baik dalam hal kaitannya dengan tadi mitra yang kritis, dalam arti memberikan kritik-kritik yang membangun, juga harus siap menjadi mitra yang strategis. Artinya kalau ada program-program yang baik juga harus kita dukung. Artinya saya berharap terus berkomunikasi dengan Kabupaten Indonesia. Betul Bang ya. Ya memang saat ini langkah kita ya kita menjalin komunikasi yang masif dan aktif itu kepada pihak birokrasi agar supaya melibatkan kita dan supaya ketika dalam proses apapun itu, sehingga kita bisa mengawal dan ikut menginisiasikan gagasan ya, supaya ya jalannya sama-sama jalan. Tapi kalau seandainya tidak bisa diajak sama-sama jalan, berarti ngajak tumburan gitu Bang. Bisa dikatakan seperti itu. Tumburan ya, dalam tanda kutip lah ya, tumburan ya. Jadi ya sah-sah aja, namanya mahasiswa itu ya. Emang yang ya harus begitu. Gitu. Kalau nggak begitu ya namanya jangan jadi mahasiswa ya. Jadi dia harus siap. Jadi bisa dikatakan salah satu ketika awal masuk ini PMI sudah mempunyai peran Bang ya. Sudah mempunyai peran dan sedikit banyaknya punya peran gitu. Salah satunya itu menyuarakan itu. Baik, menarik sekali sejarahnya. Menarik. Wah, untuk kita mengingat begitu sangat panjang prosesnya, dan kala itu emang perjuangannya begitu luar biasa. Sebelum persiapan cabang pun sudah melalui berbagai fase, berbagai proses ya, sehingga sampai sekarang definitif yang kelima. Nah, ini yang patut diketahui oleh sahabat-sahabat
kader-kader PMII di Pringsewu khususnya ini Bang, supaya tidak melupakan sejarah bahwasanya awal mula PMI masuk Pringsewu ini sudah mempunyai peran, dan peran itu harus dilanjutkan supaya lebih grade-nya ini lebih naik gitu Bang. Dan peran itu memang harus, dan memang harus begitulah gitu. Benar-benar. Jadi ya kalau saya pernah baca ini ya, kalau kata saya juga pernah ada sebuah kutipan, lupa saya dari siapa itu, ya kekuasaan tanpa kritik itu yang namanya kejahatan gitu. Maka mahasiswa harus hadir tuh sebagai kontrol, sebagai kontrol nih kekuasaan. Kekuasaan itu dalam arti kan adalah pemerintah daerah atau bupati dan wakil bupati. Saya pikir juga mereka juga nggak keberatan kritik itu, karena kalau saya pribadi, sayangnya orang itu kan kalau dia mengkritik, ya kan? Ya misal kalau kita mau masuk, kalau sana itu jurang, dia ngasih tahu ke kita kan, berarti sayang tuh. Coba kalau didiamin aja masuk dong kita, baru kita kali ya. Karena tentunya daripada mahasiswa sendiri atau kita itu ketika mengkritik tidak sembarang mengkritik, yang berdasarkan analisa, kajian dan dasarnya pun ya kita sudah diskusikan bersama-sama. Tentu harapannya ya untuk pemerintah daerah jangan fobia dengan kritik-kritikan daripada mahasiswa, itu Bang. Nggak boleh, karena bagian ya sama-sama membangun. Sama-sama membangun. Konteks mahasiswa mengkritis, ya. Tujuannya kan untuk kebaikan masyarakat. Iya, jadi mahasiswa nggak bisa mengeksekusi, hanya bisa mengkritik Bang. Iya, menyampaikan gagasannya. Gagasan. Kalau kita bisa dikasih wewenang untuk mengeksekusi, langsung eksekusi kita Bang. Iya kan. Jadi kita ini udah eksekutif ya. Jadi gini, memang penting mahasiswa itu, gerakan mahasiswa harus menjadi menjadi dorongan ya, untuk menjadi kontrol, karena kadang-kadang kita juga agak kurang dengar, misal itu keluar dari para kita wakil-wakil kita di ini kan, di DPRD. Nah, makanya diperlukan gitu kayak PMII, kita kan di PMII khususnya juga menjadi kontrol ini. Nah, benar-benar. Jadi menarik sekali pada podcast kita hari ini. Ini adalah mengawali untuk mengupas, ibaratnya menggali lebih dalam sejarah ataupun proses masuknya PMII di Kabupaten Pringsewu, yang mana dikenal PMII adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, salah satu organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia. Itu ya. Prosesnya tadi sudah dijelaskan begitu panjang dan sangat penting bagi kita semua untuk mengingat daripada sejarah tersebut, agar supaya kita ini tertanam bahwasanya baru awal saja PMII masuk Pringsewu, perjuangannya memang begitu keras dan langkahnya begitu masif. Harapannya ketika kita sudah mengetahui sejarah itu, kita bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan para senior-senior kita. Ya dong. Dulu aja pede gitu loh. Dulu aja kita berani, tapi kalau sahabat-sahabat yang sekarang ini gitu, seharusnya dia lebih berani tuh. Itu berani itu kan ya yang hal-hal yang baik maksudnya. Betul. Ya langsung kritik itu juga kan positif. Kalau saya besok bisa saya jadi pemimpin, ya kritik itu bagian dari orang yang sayang sama saya gitu. Jangan malah jangan malah dibenci atau kita anti gitu, jangan boleh. Karena kalau saya bilang bahwa kekuasaan tanpa kontrol tanpa kritik ya kejahatan. Tapi alhamdulillah selama ini komunikasi sama dinas-dinas untuk komunikasi ke birokrasi kita sudah lumayan lah, mereka bisa menampung aspirasi-aspirasi kami sehingga meredam kita untuk melakukan aksi ini. Nanti salah satu untuk meredam mahasiswa aksi adalah didengarkannya aspirasinya itu ya. Didengarkan dan tidak hanya jika didengarkan tapi diimplementasikan, dan kita juga dilibatkan dalam pengawalan gitu. Maka tentu mahasiswa tidak perlu repot-repot demonstrasi, karena jika sudah berkolaborasi, kita sudah jalan bareng, ya tidak perlu adanya aksi. Maka kita hanya pengawalan hingga sampai benar-benar terkawal dengan baik. Tapi jika tidak bisa diajak bersama, saran dan kritik daripada mahasiswa ini tidak bisa ditampung dan tidak didengarkan, maka adalah
langkah untuk menyuarakannya dengan menggunakan demonstrasi. Ya, saya pikir demonstrasi juga konstitusional. Konstitusional benar kan. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, kalau pilih tadi begitu ya juga kan gitu. Iya. Tapi ya saya itu pernah kenal Sujo Tejo ya, bahwa ya kita itu jangan sering ngopi lah sama penguasa itu. Karena kalau pemainnya sering ngopi nanti bisa tukeran tuh kopinya. Iya. Kalau nggak tukeran kan udah ada tuh. Betul. Kita udah kasih kopi bareng. Akhirnya tuker kopinya. Tuker kan. Bukan lagi tukeran, tapi ketuker. Padahal di rakyat kita, masyarakat kita juga pengen juga ngopi sama ini sahabat-sahabat PMI kan gitu. Sahabat-sahabat PMI juga jangan ini alergi, ya juga jangan melupakan misal sekali-sekali misal mau bisa masyarakat sebenarnya tahu kondisi masyarakat itu, sehingga apa yang disuarakan memang benar itu suara masyarakat gitu. Betul. Oke Bang, karena kita sudah lumayan lama ini melakukan podcast dan ini udah kita berangkat sholat maghrib. Mungkin untuk mengakhiri pertemuan kita, podcast kita, ada closing statement dari Abang nih. Aduh, karena awalnya ini tidak ada ini ya kan, permintaan closing statement ini kan gitu. Ya, apa saran aja bagi gimana untuk sahabat-sahabat PMI siap. untuk dan terserah Bang untuk pada siapa untuk closing statement. Jelas gini, untuk sahabat-sahabat PMI di Kabupaten Sewu ya, baik yang masuk pengurusan dan belum masuk pengurusan ya, baik dari tingkatan komisariat sampai pengurus cabang ya, masyarakat untuk PMI saya berharap menjadi aset untuk masyarakat Kabupaten Sewu ya. Konteksnya adalah untuk ikut serta membangun dan menjadi mitra pemerintah Kabupaten Sewu aktif ya, baik mitra kritis ataupun mitra yang strategis. Jadi ada kalanya kita juga mendukung kalau memang untuk memang itu baik untuk masyarakat. Ada kalanya juga jangan segan untuk melakukan kritisi pemerintah daerah. Karena kita mau siapa lagi yang mensuarakan suara masyarakat itu kalau bukan mahasiswa khususnya PMI. Artinya jangan pernah mau dibungkam, jangan pernah mau terbungkam. Oke, terima kasih Bang untuk proses statementnya. Jadi untuk sahabat-sahabat di PMI Pringsewu, kader-kader PMI di Pringsewu, tentu ketika kita sudah panjang lebar mendengarkan daripada sejarah ataupun napak tilas PMI ini masuk di Kabupaten Pringsewu, tentu penting sekali kita diketahui sehingga harapannya kita semua mempunyai jiwa-jiwa dan ke-PMI-an terutama di Kabupaten Pringsewu untuk lebih progresif lagi dari awal, lebih progresif lagi daripada awal, karena sudah dilangkah dan diawali begitu baik, maka kita selaku penerusnya harus lebih baik lagi. Tentu untuk menjadi mahasiswa yang mahasiswa bisa mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, untuk bisa mengkritisi, kita membutuh asupan nilai intelektual dari otak kita, untuk banyak pengetahuan yang harus kita serap untuk mewujudkan itu. Bagi kader-kader PMI Pringsewu tetap semangat dalam proses kaderisasi, dalam proses belajar, sehingga kita benar-benar menjadi kader yang militan dan kita bisa mencontoh daripada tokoh-tokoh yang telah membawa PMI di Pringsewu. Oke, baik. Terima kasih Bang Rodi atas waktunya dan kerjasamanya serta arahan dan closing statementnya dan sejarah yang telah dipaparkannya. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat di PMI Pringsewu dan semoga apabila saya ada salahnya saya mohon maaf Bang dalam podcast kali ini Bang. Salah itu kan nggak apa-apa. Salah itu tandanya udah berbuat. Kalau nggak pernah salah tandanya tidur. Bener Bang, bener. Oke. Dan kepada sahabat-sahabati dan para netizen ataupun sahabat podcast, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai di sini podcast kita. Kita tunggu podcast selanjutnya. Tentu tidak hanya berhenti di sini, tentu banyak sekali tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan di podcast kita, sehingga sahabat-sahabat sekalian bisa menikmati ataupun bisa mendengarkan dan mengadopsi
pengetahuan dan nilai-nilai daripada tokoh-tokoh yang kita hadirkan. Ya. Sekian dari saya Muhammad Fuad Salim selaku host podcast pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.